Halo, selamat pagi. Ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara kepala sekolah. Kepala sekolah yang kami wawancarai ada dua, yaitu Kepala SMP Negeri 8 Salatiga dan Kepala SMP Negeri 4 Salatiga. Selamat mengikuti. Dan hasil analisis ada di setiap akhir video wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Hal ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya diberi tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan tugas yang nanti akan saya upload di LMS. Sehingga saya mohon waktunya, apakah Ibu Kepala Sekolah bersedia? Akan kami bantu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Akan langsung kami mulai. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini di SMP Negeri 8 Salatiga? Saat saya mengambil keputusan di sekolah pastinya tidak sepihak dari saya, tapi saya bertahap ini melihat kajian dulu permasalahan atau hal apa yang perlu saya keluarkan keputusannya. Kemudian saya juga berdiskusi, berdialog dengan para waka, kemudian juga para guru. Jika dimungkinkan juga komite sekolah kami libatkan, bahkan ada terkadang perlu suara pendapat anak-anak juga kami dengarkan, orang tua, sehingga harapan saya keputusan yang saya ambil itu menggambarkan kebutuhan sekolah dengan tepat sehingga berdampak yang positif bagi kelangsungan sekolah ini. Ya Bu, saya biarpun saya sebagai guru mendengar jawaban Ibu, saya kok Ibu sosok kepala sekolah yang memang sudah berkompeten ya Bu ya, mempertimbangkan dari semua aspek, dari guru, dari bawahannya di waka, siswa juga terlibat, sekaligus juga komite sekolah. Selanjutnya gini Bu, apakah ini kan yang kami soroti di sini adalah yang dilema etika ya Bu ya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang berbenturan antara benar dengan benar. Jadi kita di sini tidak ada yang salah, tapi yang kita soroti adalah kepentingan yang sebenarnya pengambilan keputusan di sini itu tidak ada yang salah, dua-duanya benar, cuma ada pembedanya barangkali latar belakang. Selanjutnya gini Bu, untuk kasus-kasus di mana dilema etika atau sama-sama benar itu Ibu dalam menyikapinya bagaimana Bu? Memang itu sering sekali dalam kehidupan sekolah itu muncul ini dilema benar dan benar, semuanya pasti benar, tapi saya harus memilih mana di antara yang benar itu, karena satu benar itu pasti ada efek atau ada sesuatu yang di sampingnya benar itu ada sesuatu yang kurang. Misalkan saat saya menentukan ada ibadah siang, kebiasaan atau kebiasaan di sekolah ibadah itu, saat saya menyampaikan pendapat itu, pastinya ada pro kontra juga, kapan ini ibadah harus dilaksanakan dengan efektif. Nah, karena kami itu sering mengajak diskusi dengan teman-teman dan mengevaluasinya secara rutin setiap minggu, setiap kali pelaksanaan itu kita evaluasi, bahkan sehari dua hari kita ikuti terus, sehingga kami rangkum menjadi per minggu akan kita diskusikan bersama lewat rapat koordinasi dengan guru. Itu juga kami akan menentukan pastinya antara benar ini dengan benar ini. Nah, contoh saat ibadah itu kita ambil jam terakhir waktu itu jam terakhir ya, jam terakhir setelah KBM. Ternyata di kelas-kelas itu anak yang merasa sudah menjadi kewajiban ibadah bagus langsung, tapi juga banyak kita temukan anak-anak itu tidak dikondisikan untuk masuk ke musola atau ruang ibadah yang non muslim,
Sehingga di sana ada keramaian, ada ketidakefektifan kegiatan pembiasaan yang baik itu. Akhirnya kami ubah menjadi di tengah. Nah, di tengah artinya sebelum KPM berakhir ada 2 jam di terakhir kita sisipi untuk kegiatan ibadah. Itu pun bagi guru tertentu merasa, Bu, ini mengurangi jam efektifnya karena setelah ibadah itu anak-anak molor-molor waktu. Nah, semacam itu dampaknya yang satu dampaknya seperti itu, anak-anak tidak terurus, tapi kalau yang disisipkan dampaknya adalah ada jam tertentu yang terganggu. Maka kami untuk memutuskannya mana yang berdampak positif banyak kepada siswa, bukan ke guru. Kalau guru itu bagi kami masih bisa mensiasati kekurangan jamnya tadi. Ya, akhirnya kami memutuskan berdiskusi kegiatan ibadah efektif dilaksanakan di tengah sebelum jam berakhir. Jadi selalu ada evaluasi dan selalu mendengarkan aspirasi. Ya, Bu, saya kok dengan mewawancarai Ibu, saya jadi belajar banyak, Bu. Ibu tadi kan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi dan refleksi Ibu, melalui pengamatan. Kemudian juga Ibu setiap bahkan rutin nggak harus 1 minggu sekali ya Bu, ada melihat situasi kondisi, kemudian diambil langkah yang terbaik dan memutuskan, dan keputusannya itu kan jelas mempertimbangkan hal yang membawa dampak positif yang lebih banyaknya ke siswa. Berarti kan memang sudah berdampak ke muridnya. Saya belajar banyak Bu di sini. Karena memang kita harus dekat dengan anak-anak. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya Bu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Keputusan itu biasanya dikeluarkan pastinya untuk sesuatu yang akan kita capai, tujuan tertentu yang akan kita capai. Nah, tujuan itu apakah untuk luas, untuk warga sekolah secara luas, atau keputusan yang berkaitan di bagian tertentu misalnya. Kalau bagian tertentu pastinya saya hanya melibatkan personel tertentu di urusan yang sama. Tapi kalau untuk urusan yang luas tentang misalkan anak, keberlangsungan kegiatan di sekolah, kami tidak cepat dalam mengambil keputusan, tapi bertahap kami kaji dulu kondisi di lapangan bagaimana, kemudian sarana pendukung di sekolah itu apa saja dalam mengambil keputusan, kemudian faktor-faktor yang menghambat nanti jika keputusan itu diambil apa. Kajian-kajian itu kami kumpulkan terlebih dahulu. Setelah saya sudah mempunyai data itu, barulah kami ajak diskusi guru WK dulu, biasanya guru WK dulu. Jika WK sudah bisa memberikan masukan dan keputusan yang bisa diterima, cukup. Tapi kalau kami tim WK dan kepala sekolah masih membutuhkan adanya pendapat guru, karena memang dampaknya nanti luas dan satu dengan yang lain berbeda-beda pendapatnya, maka guru pun kami arahkan untuk kita ajak diskusi guru. Nah, untuk anak-anak, biasa penanganan anak-anak kami juga melibatkan kesiswaan, BK yang terkait orang tua, itu pasti selalu, sehingga nanti saat keputusan itu sudah mendapatkan masukan dari timnya tadi, dan insya Allah sudah menjadi sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan dampak positif maupun dampak negatif, sehingga harapan kami keputusan itu lebih bermanfaat. Begitu. Ya. Sekali lagi saya pokoknya belajar banyak dari Ibu ini. Kita belajar bersama. Jawaban itu barusan sekaligus juga menjawab pertanyaan yang ketiga, Bu. Tadi sudah Ibu jawab bahwa pengambilan keputusan itu mempertimbangkan beberapa hal, termasuk bawahannya Ibu, kemudian BK, bahkan kalau memang dibutuhkan untuk pihak lain, guru juga dilibatkan semua ya Bu ya. Ya, berarti intinya adalah mufakatnya itu semua warga sekolah gitu ya. Ya, sekaligus sudah menjawab Bu. Saya lanjutkan ke hal yang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di dilema etika yang Ibu lakukan? Sudah sewajarnya Bu, biasanya kebijakan yang kita keluarkan itu ada pro dan kontra. Nah, itu yang menjadi tantangan karena
ya manusiawi Bu, satu orang itu memandang dari sudut mana, kita memandang dari sudut mana, sehingga kita tantangan itu tidak bisa kita hindari. Kita harus menyiapkan juga bagaimana nanti jika ada orang yang mengambil dari sisi sana, apa yang harus kita siapkan, sehingga permasalahan itu atau apa tadi Uni dilemanya itu tidak begitu mempengaruhi perubahan. Nah kalau dilema itu juga memang dirasakan untuk dirubah ya tidak masalah juga, tapi itu biasanya kami kalau ada dilema seperti itu kita kaji bersama-sama. Dilemanya itu jika ada perbedaan pendapat itu yang menjadi dilema biasanya. Iya Ibu, pasti ya Bu ya, memang di apalagi instansi sekolah itu kan besar, gurunya juga lebih dari 40 siswa. Yang menyoroti yang keputusan itu tadi yang mengubah jam pembiasaan itu pasti kan yang tadinya pulangnya kan jam 13.30 ya Bu ya, menjadi 13.40, otomatis siswa juga ada yang kenapa tidak seperti kemarin, ibadah langsung pulang. Bapak Ibu guru sendiri juga pasti loh kok pulangnya mendekati jam 2, aku tidak bisa istirahat. Tetapi setelah berjalannya itu hasilnya bisa Ibu ceritakan. Apakah ada komplain lagi dari siswa ataupun dari gitu? Dari hasil pengamatan dan beberapa teman yang aktif dalam kegiatan yang keagamaan pembiasaan tadi Umi, saya merasa lama-kelamaan anak itu sudah terbiasa. Dia bisa merasakan dampaknya, merasakan dampak itu, dia akan lebih nyaman jika sudah ibadah di sekolah, jadi tidak ada kewajiban lagi di rumah itu, dan kemudian gurunya juga lebih nyaman kalau muridnya itu sudah melakukan ibadah sebelum pulang begitu. Jadi saya merasa kok berarti kan memang keputusan ini tuh selain didasari juga apa yang sudah Ibu Reka tadi, ada nilai luhurnya ya Bu ya, yaitu kita sebagai guru itu tanggung jawab siswa untuk beribadah siangnya itu kita mengarahkan, itu kan juga kita dapat pahala juga semoga nilai kebajikannya, religiusnya itu kan bisa tercipta. Jadi Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 8 Salatiga ini? Dilema etika itu kami setiap minggu itu selalu evaluasi. Setiap minggu itu ada selalu evaluasi, kita refleksi penyebabnya apa, dan jika ada dilema kasus tadi kami berkala biasanya juga lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya memang membutuhkan segera untuk diatasi karena berdampak yang membahayakan anak, pastinya target saya ada hari itu juga harus diselesaikan. Tapi kalau kira-kira kasus itu masih kurang berdampak, masih bisa ditoleran untuk besok atau seminggu, karena misalkan contoh tadi kasus mengubah jadwal tadi karena keluhan anak tidak itu kami bisa toleran 1 minggu, karena mengubah jadwal kan butuh 1 paket. Nah, dan sekali lagi jadwal secara tertentu itu tergantung dari kasusnya. Berarti tetap ada skala prioritas. Kasus yang mendesak yang harus secepatnya ditangani tetap harus saat itu juga. Kayak dulu ada kasus siswa itu itu siswa berhubungan dengan lingkungan orang tua itu harus secepatnya ditangani. Jadi itu berarti memang skala prioritas tetap menjadi itu ini Bu yang 2 hal yang terakhir ini Bu yang ditanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 8 Salatiga ini? Banyak faktor sih Bu yang mendukung adanya kebijakan itu tadi. Saya merasa bahwa selama saya di SMP 8 itu Bapak Ibu guru, karyawan, komite itu sangat terbuka, sehingga kalau diajak diskusi itu aspirasinya, pendapatnya itu masuk ke kami, sehingga itu menjadi faktor pendukung saya dalam membuat kebijakan.
dan saya merasa banyak didukung itu menjadi keputusan itu berkualitas gitu Bu Umi. Kalau sudah ada keputusan dalam pelaksanaannya pun semuanya bertanggung jawab untuk mensukseskan keputusan itu. Sehingga ya faktor mendukungnya adalah karena guru merasa memiliki sekolah ini. Ya Bu, saya sebagai gurunya Ibu, juga sebagai anak buah Ibu di SMP Negeri 8 Salatiga ini juga saya merasa gimana Ibu ya, setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan kan karena memang sudah melalui proses analisis, evaluasi dan sebagainya. Selama ini saya melaksanakannya pun juga enjoy, santai tanpa beban, dan seperti tujuan target tercapai, seperti saat ini juga berjalan lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Karena kekompakan kita. Ibu kan di sini udah mendekati 1 tahun, berarti kan Ibu betah. Insya Allah Bu. Dan ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu kaitannya dengan pengambilan keputusan di 5 etika, kira-kira yang paling membuat Ibu paling berkesan itu selama Ibu menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 8 Salatiga ini apa? Yang sangat berkesan bagi saya adalah saat di 5 etika yang berkaitan langsung dengan siswa, yang langsung berkaitan dengan guru itu tidak serta-merta menghukum anak ternyata, dan kami masih ada toleransi kepada anak untuk proses menyadarkan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi saat misalkan dalam kita sudah membuat kesepakatan bersama, kemudian kita sudah menentukan peraturan dan itu diketahui oleh semua pihak, baik orang tua, siswa. Nah, pada saat pelaksanaannya di perjalanan itu kan tidak semulus apa yang kita harapkan. Ternyata ya ada anak yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan maupun peraturan itu, dan pelanggarannya itu sudah masuk ke membahayakan teman yang lain, misalkan ada memukul atau mengajak temannya melakukan kegiatan merokok bersama, misalkan itu. Saya merasa itu istimewa, guru, BK, wali kelas itu bekerja sama menyelesaikan. Di tahap pertama mereka dulu, saat mereka, tapi mereka Bapak Ibu guru yang menangani kasus itu lapor ke kami, ke kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu mengetahui apakah yang sudah dilakukan guru kami untuk menangani anak. Nah, laporan itu kemudian jika anak kok masih ada ditemukan juga anak yang sama tadi kok melakukan nakal lagi atau pelanggaran lagi, barulah kami dilibatkan. Nah, pada saat pelibatan kepada kepala sekolah, kami meminta orang tua juga, sebenarnya pertama kali itu pendampingan orang tua juga sudah disiapkan. Kedua, sudah ketemu kepala sekolah juga, orang tua diajak berdiskusi kira-kira apa penyebabnya anak melakukan kegiatan ini, pelanggarannya seperti ini, bagaimana di rumah. Kemudian setelah orang tua menyampaikan pendapatnya, akhirnya kami pun memberi toleransi, ya sudah, untuk diperbaiki lagi kemudian. Nah, setelah itu dilakukan dalam pemantauan terus, bahkan kami juga membentuk guru asuh, guru pendamping khusus untuk anak-anak yang membutuhkan pendampingan itu, karena memang biasanya anak-anak ini karena figur keluarga yang latar belakang keluarga yang kurang mendukung anak itu, sehingga alhamdulillah dari sampai hari ini kami tidak menemukan yang kelas ini yang tahun ini kami tidak kesulitan, bahkan anak bisa diselamatkan, untuk bisa berangkat sekolah terus, mengerjakan tugas, walaupun ya kesempurnaan itu belum sesuai target yang kita harapkan, tapi ada perubahan sikap bertanggung jawab itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ya, karena guru itu selalu bekerja sama dengan kepala sekolah, dan keputusan jika berat nanti jika keputusan itu harus mengeluarkan anak atau kembalikan ke orang tua, itu biasanya pun kami konsultasi juga kepada komite sekolah. Efek samping dari keputusan ini, apakah anak diberi kesempatan atau dikembalikan ke orang tua pun, komite juga kami minta tindakan. Ya, biasanya yang sudah kasus asusila itu ya kami kesulitan untuk memperbaikinya. Begitu ini mungkin. Ya Ibu, setelah saya mendengar
hasil dari Ibu tadi bercerita panjang lebar mengenai kepemimpinan Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dilema etika di SMP Negeri 8 Salatiga. Saya begini Bu, pandangan saya kepada Ibu sebagai kepala sekolah itu, Ibu memang kepala sekolah yang sangat ideal menurut saya. Karena apa? Karena ketika ada masalah seperti yang sudah diuraikan Ibu, prosesnya itu ternyata kan tidak melalui proses panjang dari BK, kemudian wali kelas, melibatkan juga orang tua, kemudian satu yang paling saya garis besari yaitu selalu berpihak pada murid, memberi kesempatan untuk berkembang sesuai itu ya filosofi dari KHD itu benar-benar sudah berjalan di sekolah ini. Dan yang lebih penting lagi, nilai-nilai kebajikan universal diberikan juga di pembiasaan sekolah seperti ibadah zuhur dan sebagainya, dengan harapan mengingatkan anak biar anak juga mengurangi dosa, kita juga dapat pahala nanti ya Bu ya. Kan sholat itu kan kewajiban untuk mereka. Mungkin doa di sekolah itu yang diijabah kan, tidak tahu. Kita juga nggak tahu kalau dipaksa pulang tapi di perjalanan rumahnya jauh, belum sempat pulang, malah kita juga yang dapat kenal karena kita kan diberi untuk membimbing mereka ya. Kemudian satu lagi, dalam menghadapi dilema etika selalu menggunakan rasa peduli sangat peduli, kasih sayang ke anak, dan juga pasti juga kalau kasih sayang ya pasti ada rasa kasihan ya Bu, seperti itu. Iya Bu, saya kok menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan, benar-benar Ibu sebagai kepala sekolah yang ideal kalau menurut saya Bu. Semoga insya Allah, karena saya dapat dukungan dari Umi, dari teman-teman Waka, dan dari guru sini Bu. Dan saya sebagai anak buah Ibu selama ini di hampir 1 tahun ya Bu ya, saya nggak pernah menghadapi yang namanya benjolan dan sebagainya. Pokoknya selalu teratasi semua dan berjalan lancar. Kita juga melayani anak dengan maksimal. Selalu berdiskusi, demokrasi kita hidupkan di sini. Semoga nanti saya bisa meniru Ibu ya Bu ya. Harus bisa lebih dari saya Bu. Bisa meniru saja sudah bersyukur. Yang berikutnya itu memanusiakan manusia itu menjadi seseorang pemimpin itu yang nomor 1 juga. Tidak langsung menjadi anak ya Bu ya. Siapapun, baik anak, apalagi anak, guru saja kita juga harus tetap pakai hati-hati. Jadi Bu, kami ucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah bersedia kami wawancarai, sehingga saya pribadi calon guru penggerak angkatan 5 Kota Salatiga dapat menyelesaikan tugas saya di demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya, ketika saya menyampaikan beberapa hal tadi barangkali Ibu tidak berkenan. Mungkin saya juga belum bisa menjawab dengan lengkap karena dadaan itu tadi Ibu ada sesuatu. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang belum sesuai. Tapi apa yang Ibu sampaikan memang benar-benar ya terjadi di lapangan. Jadi kita memang di sini tidak ada yang spontan, tapi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Fakta betul Bu. Karena saya merasa enak kerja itu jika saya didukung oleh teman-teman, dan dukungan itu karena memang sesuatu yang saya lakukan itu benar, bukan karena hanya citra publik saja. Saya merasa tidak seperti itu. Itu sesuai apalah hati nurani kita ya Bu. Yang memanusiakan manusia itu memang penting. Sambung Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata.